Halo Soccer People, jumpa lagi di Soccer Lover yang hadir dengan beragam informasi dari dalam maupun dari luar lapangan hijau. Dalam sepekan terakhir nih, ada banyak banget gelaran yang memanjakan pecinta sepak bola nasional. Mulai dari ASEAN Under-23 Championship 2025 hingga persiapan sejumlah klub menjelang BRI Super League musim depan. Nah, dari informasi yang pertama nih, Timnas Indonesia ini berhasil melaju ke semifinal ASEAN Under-23 Championship Mandiri Cup 2025 setelah bermain imbang kontra Malaysia. Garuda Muda lolos ke 4 besar berstatus juara grup. Timnas Indonesia memainkan laga pamungkas grup A ASEAN Under-23 Championship Mandiri Cup 2025 menghadapi Malaysia Senin malam. Rivalitas antara kedua tim membuat laga berjalan seru. Indonesia tampil dominan sejak babak pertama, namun tak ada gol tercipta hingga turun minum. Di paruh kedua sejumlah perubahan dilakukan tim Garuda Muda. Jens Raven memiliki 2 peluang untuk membawa Indonesia unggul, namun tak ada yang menjadi gol. Hingga akhir laga, tak ada gol yang tercipta. Skor imbang tanpa gol mengantarkan Indonesia ke semifinal berstatus juara grup A. Hasil imbang yang diraih membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir puas. Namun, ia meminta agar anak asuh Gerald Vandenberg mengevaluasi lini serang yang hanya mampu mencetak 1 gol dalam 2 laga terakhir. Pola permainan sudah ada, sudah mulai terbentuk, finishing yang belum maksimal. Tadi beberapa kali ada kesempatan finishing, saya rasa striker kita belum bisa dapat peluang, baik Jens maupun Hoki. Mudah-mudahan di pertandingan semifinal mereka bisa tampil lebih baik mudah-mudahan. Di babak 4 besar, Timnas Indonesia U23 berpotensi bertemu Thailand yang diprediksi menjadi juara grup C. Ridho Yahya dan Yusuf Fajar melaporkan dari Jakarta. Oke Soccer People, sejumlah fakta menarik menggiring kelolosan Indonesia ke semifinal ASEAN Under-23 Championship Mandiri Cup 2025. Di babak 4 besar nih, Garuda Muda akan ditantang Thailand. Partai semifinal lain mempertemukan juara grup B Vietnam melawan Filipina yang menjadi runner-up terbaik di grup A. Hasil imbang tanpa gol melawan Malaysia di grup A ASEAN Under-23 Championship Mandiri Cup 2025 meloloskan Timnas Indonesia U23 ke babak semifinal. Garuda Muda melaju ke 4 besar berstatus juara grup A berbekal 7 poin dari 2 kemenangan dan sekali hasil imbang. Sejumlah catatan menarik diukir tim Garuda Muda. Sang pelatih Gerald Vandenberg melewati capaian Indra Syafri dan Sintayong yang di 2 edisi sebelumnya pada 2019 dan 2023 hanya mampu menjadi runner-up grup. Catatan impresif lainnya adalah kesuksesan Garuda Muda menorehkan clean sheet alias tanpa kebobolan dari 3 laga di fase grup. Rekor apik lainnya adalah produktivitas gol yang melonjak dari 2 edisi terdahulu. Kali ini, Indonesia sukses mencetak 9 gol dari 3 pertandingan. Hari ini kita tahu ekspektasi seluruh rakyat Indonesia ingin menang, tapi kita draw. Kami juga mengakui itu dan Astungkara kita bisa lolos ke semifinal dan tentu besok kita akan memulai evaluasi mulai dari besok dan kita harap kita bisa memainkan laga di semifinal dengan maksimal dan bisa meraih kemenangan. Terima kasih. Lawan yang dihadapi Garuda Muda di semifinal adalah Thailand. Hasil imbang 0-0 saat melawan Myanmar memastikan tim Gajah Putih jadi yang terbaik di grup C dengan koleksi 4 poin. Sementara itu, Vietnam juga memastikan 1 tempat di semifinal setelah membungkam Kamboja 2-1. Kemenangan tipis mengantarkan The Golden Star memuncaki grup B. Mereka menyapu bersih 2 laga kontra Kamboja dan Laos. Lawan yang dihadapi Vietnam di semifinal adalah runner-up terbaik grup A, Filipina. Tim Liputan melaporkan.
Nah, sementara itu penampilan bomber timnas Indonesia U23 Hoki Caraka menjadi sorotan di turnamen ASEAN Under 23 Championship Mandiri Cup 2025. Ia dinilai gagal nih memainkan performa terbaiknya. Tapi mirisnya bukannya dikritik, Hoki justru dihujat netizen ke ranah pribadi di media sosial. Akibatnya nih, 5 netizen disomasi pemain berusia 20 tahun itu. Hoki dimainkan pemirsa, benar-benar ini membawa Hoki tentunya bagi Performa Hoki Caraka bersama timnas Indonesia U23 di turnamen ASEAN Under 23 Championship Mandiri Cup 2025 memang belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun kritik yang dialamatkan kepadanya justru melebar ke ranah pribadi dengan munculnya komentar-komentar bernada kasar dan tidak pantas di media sosial. Hoki Caraka ternyata bukan satu-satunya pihak yang menerima pesan tidak senonoh dari netizen. Sang pacar Jessica Rosmarina juga mendapatkan hal yang sama. Gerah dengan hujatan salah kaprah, Hoki Caraka melayangkan somasi alias teguran terbuka kepada beberapa akun Instagram yang dinilai mengirimkan pesan yang tidak bisa lagi dimaklumi. Pemain PSS Sleman ini memberikan kesempatan kepada para pemilik akun untuk meminta maaf secara langsung kepadanya maupun kepada Rosmarina. Sejumlah persiapan dilakukan tim peserta BRI Super League jelang musim baru nih. Salah satunya Persebaya Surabaya yang sukses mengalahkan tamunya PSS Sleman 1-0 dalam laga uji coba. Peter Hustra tadi baik sekali, serangan cepat lagi dari Malik Rizaldi, kita lihat Malik dan Bruno sikat gol. Laga uji coba antara Persebaya Surabaya menghadapi PSS Sleman digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu malam. Ini dia bisa kick off babak. Dalam laga ini kiper tim nasional Indonesia Hernando Ari mampu tampil heroik di bawah mister gawang baju hijau. Ini Gustavo Tocantins dan refleks yang sangat baik. Pada menit ke-37 tendangan bebas Gustavo Tocantins yang melaju deras di sisi gawang berhasil digagalkannya. Penyelamatan tak kalah penting kembali dilakukan Hernando pada babak kedua. Tendangan tepat sasaran pemain PSS kembali digagalkan Hernando. Sikat! Junior di PSS Sleman dan yang dapat adalah Junior pada saat tak tinggal diam, tuan rumah berbalik menyerang. Peluang emas didapat pada menit ke-68. Namun sayang tendangan first time Malik Rizaldi masih belum menemui sasaran. sikat! Ini gol. Malik tidak salah melepaskan syuting. Satu sentuhan saja dari syuting. Supporter di Stadion Gelora Bung Tomo akhirnya bersorak setelah Bruno Moreira membuka keran gol Persebaya di menit ke-71. Itu dia melihat pergerakan dari Bruno bisa melakukan pergerakan lebih cepat. Umpan terukur dari Malik Rizaldi mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Moreira untuk mencetak gol. Gol tersebut jadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini. Skor 1-0 untuk keunggulan Persebaya bertahan hingga laga usai. Tim Liputan melaporkan. Prestasi luar biasa ditorehkan tim Akademi Persib Cimahi U13 yang berhasil membawa pulang gelar juara dunia dari turnamen internasional Gothia Cup 2025 di Swedia. Mereka pun diberi bonus puluhan juta rupiah oleh manajemen Persib. Tidak boleh berhenti sampai di sini lagi. Keberhasilan tim Akademi Persib Cimahi U13 menjadi juara dunia turnamen internasional Gothia Cup 2025 berbuah manis. Mereka disambut manajemen PT Persib Bandung bermartabat di kantor Persib Jalan Sulanjana, Bandung Selasa sore. Kebanggaan ini menurut Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Kuswara Taryono, bukan hanya prestasi tim akademi, namun juga menjadi capaian luar biasa bagi Persib di kancah dunia. Kita menemukan solusi yang terbaik supaya pembinaan ini berjenjang dan tidak putus di tengah jalan. Diharapkan pemain ini nanti akan menjadi cikal bakal pemain senior di masa yang akan datang. Atas prestasi ini, skuad juara diberi bonus 50 juta rupiah. Kemenangan ini diharapkan dapat memacu tim lain untuk meraih prestasi di masa depan. Tim Liputan melaporkan. Soccer People, turnamen ASEAN Under 16 Girls Championship 2025 akan segera bergulir mulai 6 Agustus hingga 19 Agustus. Nah, pada ajang ini Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia dan juga Timor Leste.
Berlangsung di SCTV Tower Jakarta Pusat Senin siang, konferensi pers ASEAN Under 16 Girls Championship 2025 dihadiri oleh Head of Delegation AFF, Thanossak Supraser, Winston Lee, General Secretary AFF, Muhammad selaku anggota eksekutif komite PSSI, Marsal Masita selaku Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Gelaran turnamen ini melibatkan 9 negara. Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Under 16 Girls Championship 2025 berada di grup A bersama Malaysia dan Timor Leste. Di grup B, Vietnam akan bersaing dengan Myanmar dan Kamboja. Dan di grup C, Thailand berada bersama Singapura dan Australia. Kompetisi ASEAN Under 16 Girls Championship 2025 rencananya akan digelar di Kudus, Jawa Tengah. 2 stadion akan digunakan sebagai venue pertandingan, yaitu Stadion Super Soccer Arena yang dapat menampung 1.100 penonton, serta Stadion Wegu Wetan yang berkapasitas 15.000 penonton. Tim Liputan melaporkan. Nah, sekarang kita ke informasi mancanegara. Jersey bintang Barcelona Lamine Yamal laris manis di serbu penggemar. Dalam sehari ini terjual 70.000 jersey hingga Barcelona pun meraup untung 10 juta euro atau 189 miliar rupiah. Jersey Barcelona nomor punggung 10 dengan nama Lamine Yamal laris manis dibeli penggemar. Dalam sehari, penjualannya mencapai 10.000 jersey dan membuat Barcelona untung 10 juta euro atau setara dengan 189 miliar rupiah. Harga rata-rata jersey Lamine Yamal dibanderol 120 hingga 150 euro. Barcelona tentu berharap jersey Yamal bisa terus laris manis sepanjang musim. Pada musim lalu, Barca raup pendapatan 150 juta euro atau setara 2,8 triliun dari penjualan seluruh jersey di dunia. Lakunya jersey Lamine Yamal cukup beralasan. Nomor punggung 10 sebelumnya dipakai Ansu Fati. Namun pada era sebelumnya digunakan para legenda Blaugrana seperti Ronaldinho sampai Lionel Messi. Oke Soccer People, sekian Soccer Lovers edisi kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu ya. Terima kasih dan sampai jumpa.